Apa hukumnya suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri? Di masyarakat pada waktu azan subuh ada beberapa orang yang menyalakan as-salatu khairum minan naum, dipanjangkan. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? As-salatu khairum minan naum. Salah. Harus pendek. Jadi gimana Pak Ustaz? Pendek. As-salatu khairum minan naum. Sekarang saya baca Quran. Dengar baik-baik. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Panjang apa pendek? Panjang kan? Boleh. Kalau nggak boleh panjang, wa amanahum min khauf. Boleh. Yang mengatakan nggak boleh itu dia kebetulan sedang tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya bangun. Pas dengar as-salatu khairum minan naum, besok pagi dia salahkan. Ente kenapa nggak ke masjid? Salah ente, lagunya terlalu slow. Makanya itu larang dia. Jangan lagi. Besok dia robah. As-salatu khairum minan naum. Boleh apa nggak boleh panjang? Boleh. Wa amanahum min khauf. As-salatu khairum minan naum. Sama itu. Saya berdagang setiap malam saja. Oh, malam aja. Apakah saya berdosa? Karena di dalam surat An-Naba ayat 10 dan 11 malam dijadikan sebagai istirahat. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Malam kami jadikan sebagai pakaian, tempat istirahat, sedangkan siang mencari nafkah. Kalau begitu yang jual jamu malam masuk neraka, yang jaga malam masuk neraka, yang perawat bidan dokter sip malam masuk neraka. Ini ngajinya di mana? Artinya apa? Bahwa Allah jadikan siang untuk mencari rezeki, bercocok tanam, berdagang pada umumnya. Bahwa ada orang yang berdagang malam boleh selama tidak melanggar aturan-aturan Allah. Sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, habis itu dia jaga malam, habis itu sholat subuh, selesai itu dia istirahat. Jangan sampai, tapi ingat, tidur yang paling afdol adalah tidur setelah isya. Tidur paling afdol setelah isya. Jam 8 tidur, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 bangun tahajud. Nah, ini bagus. Makanya saudara-saudaraku yang kerja malam, petang sempatkan sholat walaupun agak 2 rakaat. Besok habis sholat subuh baru engkau istirahat. Mudah-mudahan Allah SWT melapangkan rezekinya, melancarkannya insyaallah. Amin. Kita akan jual malam ayam goreng dan soto ayam, warung nasi Rahmah, buka siang malam. Ada sip malam, ada sip siang. Enggak apa-apa selama perbuatan itu baik. Satu, bagaimana hukum buka tutup cadar? Emang pengaspalan jalan? Pendapat yang pertama mengatakan cadar wajib. Ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Twigri, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan cadar wajib. Pendapat yang kedua, Syekh
Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan cadar baik tapi tidak sampai wajib. Ustaz di mana? Saya pertengahan. Yang mau pakai cadar silakan, yang mau lihatkan wajah silakan. Jangan yang pakai cadar dengan yang memperlihatkan wajah kelahi. Yang pakai cadar kelahi dengan yang pakai jilbab. Nanti yang ketawa yang nggak pakai baju. Yang pakai cadar bagus. Laki-laki jangan ngejek yang pakai cadar. Ini sekarang banyak laki-laki kalau ngelihat orang pakai cadar, ngelihat yang pakai cadar kau ejek, tapi orang pakai rok pendek kau diam. Ngelihat orang pakai cadar kau ledek, tapi ngelihat orang yang pakai baju you can see kau diam, berarti kau setan. Yang pakai cadar silakan, karena cadar bagian dari ajaran agama Islam. Yang belum pakai cadar ya nggak apa-apa, karena ada pendapat ulama yang membolehkan nggak pakai cadar. Yang jadi masalah Pak Ustadz, dia buka tutup, kadang pakai cadar kadang enggak, ya nggak apa-apa, karena tidak keluar dari dua pendapat tadi. Yang nggak boleh itu pakai jilbab setengah hati. Di depannya kelihatan. Tutup semua. Tapi di Unis alhamdulillah, di Unis dari ujung ke ujung semua jilbabnya. Nggak ada yang nggak pakai jilbab. Ada nggak pakai jilbab? Oh laki-laki. Alhamdulillah, adik-adikku, anak-anakku di Unis, mudah-mudahan kalian semuanya istiqomah insyaallah. Yang masih mahasiswi sudah pakai jilbab, kalau nikah sama suami nggak suka pakai jilbab, itu jilbabmu bisa melayang. Maka ibu hati-hati bu, kalau dapat mantu nggak suka pakai jilbab, oh dia suruh buka itu jilbab, buka jilbabmu. Aku nggak bisa mas, sorgamu di bawah tapak kakimu, buka jilbab. Pembodohan. Apa hukumnya suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri? Saya ceramah di Banten, nikah sama orang Banten, ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ada ijabnya, ada qabulnya, nikahnya sah. Habis dari sini saya ceramah lagi ke Bengkulu besok, hari Senin Bengkulu. Di Bengkulu saya kawin lagi, ada walinya, ada saksinya, ada ijabnya, ada qabulnya, ada maharnya, nikahnya sah. Habis itu saya pergi ke Aceh, kawin lagi saya di Aceh. Ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ada ijabnya, ada qabulnya, nikahnya sah. Berapa sudah istri saya? 4 lah, di Riau 1. Emang saya belum nikah? Selama 4 maka boleh menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak boleh menikah sebelum ada surat izin dari istri tepuk tangan. Emang enak cara ngurusnya, nih saya kasih tahu. Nanti saya kirim, ada formatnya di WA. Buat surat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat, tanggal lahir. Saya izin suami saya menikah sekali lagi, matre 6.000. Dibawa ke kantor pengadilan agama. Nanti Bapak Hakim bertanya, Ibu istri pertama? Betul Pak Hakim. Betul ini surat Ibu? Betul. Ibu yang tanda tangan? Betul. Saya tanya sekali lagi, betul? Betul Pak Hakim. Jadi prosesnya panjang, bukan semudah yang kau bayangkan saudara. Kalau mudah udah lama aku buat. Bercanda, ibu terlalu serius. Saya sedang menjelaskan kepada laki-laki ini bu, yang sudah punya niat banyak ini. Jelaskan kepada mereka semua, jangan mudah saja, mesti ada surat izin dari kalian. Udah, tenang hatinya, sudah tenang? Tenang. Makanya sebelum tidur malam, yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada pena. Sebelum tidur jangan ada pena. Kita khawatir pas ibu tidur nanti ditanda tangan. Pensil yang untuk mata itu juga hati-hati. Bisa dimanfaatkan. 3. Ada yang berpikir
Untuk apa sekolah tinggi bagi perempuan jika ujung-ujungnya ke dapur? Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Ini orang layaknya hidup sebelum zaman Syekh Yusuf. Aisyah istri Nabi mengajar sahabat Nabi, bahkan ijtihadnya lebih hebat daripada sahabat Nabi yang laki-laki. Maka perempuan bisa berkarir dan berkarya. Saya kuliah di Maroko, dosen saya di Darul Hadis namanya Dr. Faridah Zamrou. Dr. Faridah Zamrou, perempuan. Ahli tafsir di Mesir namanya Profesor Dr. Aisyah binti Abdurrahman, Aisyah binti Syatib. Dosen perempuan, pakar tafsir. Jadi perempuan terus berkarya. Perempuan boleh bekerja, boleh beraktivitas, boleh menjadi wanita karir dalam kurung syarat dan ketentuan pertama harus ada izin suami. Tadi kan dia minta izin kan? Nah, sekarang kalian minta izin. Mas, aku anak-anak kan sudah besar nih mas. Ya, aku kan punya ijazah sarjana dari UNIS nih. Ya, aku boleh kerja ya? Boleh. Mari ikut tanda tangan. Tapi yang punya aku kok tanda tangan juga. Insya Allah enggak. Pertama, harus ada izin dari suami. Yang kedua, jangan campur aduk laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau ibu PNS, ASN, BUMN, di kantor itu jangan cuma berdua. Nanti kalau sudah berdua curhat, gimana sih suamimu? Suamiku itu, aduh banget. Istri kamu? Istriku, aku nyesal nikah sama dia. Akhirnya makan siang bersama. Setelah makan siang bersama, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Terjadilah apa yang terjadi. Na'udzubillah. 3, jangan bersolek-solek jahiliyah. Lipstick 2 inci, tepung terigu. Ada perempuan kita lihat wajahnya ingat tepung terigu. Pakai bedak tebal sampai di tempat acara kipas angin mati, meleleh. Tadi di rumahnya udah dicukur duluan. Kawan dan nelpon bolak-balik, gimana Ceng? Kan kita pergi. Iya. Wah, ini hilang. Untung ada spidol whiteboard. Alhamdulillah. Sampai di tempat acara panas luntur. Panas ya? Iya, panas. Serak-serak. Kenapa sejak ini orang senyum aja ya? Senyum. Rupanya lihat. Orang senyum kita senyum, yang disenyumkan orang tidak. Na'udzubillah. Pertama, izin suami. Yang kedua, tidak berdua-dua dengan yang tidak mahram. Yang ketiga, tidak bersolek jahiliyah. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, tidak bersuara mendesah-desah. Makanya bagi yang kerja-kerja di kantor, jangan besar. Gimana bu laporan saya? Ambil sana. Gimana kabar saya? Besok siap. Gimana? Besok. Jangan tanya. Harus tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Banten. Gimana nih? Unis. Bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam secara kafah kepada mahasiswa? Yang pertama, Islam itu ajarannya nggak banyak-banyak, cuma 3. Yang pertama, akidahnya mantap. Wujud kidam baqa mukhalafatul awadis qiyamu binafsi wa daniyah qudrat ilmun ayat sama basor kalam. Akidah. Yang kedua, ibadahnya mantap. Salat, zakat, puasa, haji. Yang ketiga, tasawufnya mantap. Bersihkan hati dari riya, sum'ah. 3 saja. Akidah, ibadah, akhlak. Akidah, tanamkan. Saya yakin itu sudah ditanamkan sejak lama di UNIS. Akidah, ibadah, akhlak. Masukkan dalam program ekstrakurikuler. Benarkah bila kita berdoa untuk orang yang non-muslim maka doanya tidak sampai? Siapa bilang tidak sampai? Apa doa Nabi kepada non-muslim ketika dilempar kakinya sampai berdarah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah saudaraku yang non-muslim ini hidayah ya Allah. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Boleh apa tak boleh? Boleh. Tetanggaku yang belum dapat hidayah, beri dia hidayah ya Allah. Doa untuk saudara kita non-muslim, berikan mereka hidayah ya Allah. Mudah-mudahan mereka bersyahadat sebelum mati, asyhadu an la ilaha illallah.
Dua, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dan berlainan akidah. Yang sudah meninggal tak bisa kau doakan, ya Allah ampunkan dia, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi, tak bisa, tak sampai. Kenapa? Karena providernya beda. Kita pakai Telkomsel, dia pakai XL, tak sampai, roaming. Sudah azan. Oleh sebab itu maka serahkan dia kepada Allah. Ini hambamu ya Allah, kuserahkan dia kepada engkau ya Allah. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Maka engkau doakan kepada Allah, kau serahkan ya Allah, ini hambamu, kuserahkan dia kepada engkau ya Allah. Begitulah caranya bagi kalian yang mu'allaq masuk Islam, orang tuanya masih non muslim. Ala hazihin niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah anak-anak Unis ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan mereka, selamat dari narkoba dan zina ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu mereka ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, beri mereka rezeki yang berkah ya Allah. Wa taubatan qablal maut, beri taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, beri rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamat dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal dihisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pulang dengan tenang, tetap sholat berjamaah. Ustadz Somad tidak ikut sholat karena sudah jamak takdim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.